Nah, ini sekolahnya. Bagaimana menurut kalian? Mia dan kedua bocah kembar itu terpaku menatap sebuah bangunan megah yang berdiri kokoh di hadapan mereka, memancarkan aura keanggunan yang tidak bisa diabaikan. Mereka tengah memandang sekolah elit di mana hanya anak-anak dari keluarga terpilih yang berkesempatan untuk belajar di sana. Kedua bocah kembar itu saling pandang, mata mereka berbinar penuh harapan. Ini bukan hanya sekolah biasa, ini adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik dan penuh prestasi. Sebuah mimpi yang mungkin saja bisa mereka raih jika diberi kesempatan. Namun, di balik itu, ada rasa ragu dan cemas yang mengganjal hati. Mereka tahu betul, langkah untuk mencapai keberhasilan bukanlah hal yang mudah, terlebih bagi mereka yang bukan berasal dari kalangan atas, tetapi mereka bersumpah akan berusaha semampu mereka, bekerja keras dan membuktikan bahwa mereka juga mampu bersaing di sekolah elit tersebut. Tapi, apa ini tidak berlebihan? Secara adik-adikku. Mia terdiam sejenak dengan tatapan yang tertuju pada Amar serta Amara yang tampak begitu senang. Berbeda dengannya, kedua bocah itu terlihat begitu antusias dan bahagia. Memangnya kenapa, Mia? Sekolah ini adalah sekolah terbaik yang ada di sini. Aku yakin, kedua adikmu pasti akan senang bisa sekolah di sini. Percayalah padaku. Sebenarnya bukan itu maksudku, Maksudku, sudah. Tidak usah dipikirin. Ayu meraih tangan Mia, kemudian segera mengajaknya memasuki bangunan megah itu. Mia pun ikut melangkah, mengikuti Ayu yang kembali menuntunnya menelusuri ruangan demi ruangan yang ada di dalam bangunan megah tersebut, meskipun sebenarnya ia masih merasa ragu. Nyonya Jonathan. Seorang wanita bersetelan formal menghampiri Ayu sambil mengulas senyuman hangat. Mengulurkan tangannya, menyambut kedatangan wanita cantik itu. Ya, Bu. Ayu mengangguk pelan, seraya menyambut uluran tangan wanita itu. Jadi, ini anak-anaknya? Tanya wanita itu dengan lembut, matanya berbinar penuh kehangatan saat menatap Amar serta Amara yang berdiri di sisi kanan dan kiri Mia. Amar dan Amara membalas senyuman wanita itu dengan sikap hormat dan sopan santun. Ya, jawab Ayu singkat. Baiklah kalau begitu. Mari, ikuti saya, ajaknya dan segera diikuti oleh Ayu, Mia serta Amar dan Amara. 1 jam kemudian. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Setelah semua beres, mereka pun segera beranjak dari ruangan itu dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Selamat, ya. Besok, kalian berdua sudah bisa mengikuti pelajaran di sekolah ini, ucap Ayu kepada Amar serta Amara yang tengah melangkah dengan riang, menelusuri koridor menuju halaman sekolah. Terima kasih, Tante Ayu, sahut kedua bocah itu secara bersamaan dengan begitu semangat. Sebenarnya aku ragu, Amar dan Amara mampu bersaing dengan anak-anak di sekolah ini. Mengingat mereka belum pernah mengenyam pendidikan apapun sebelumnya. Sementara murid-murid di sini, mereka tentu cerdas-cerdas semua, ungkap Mia, getir melihat kenyataan yang dihadapinya. Ketidakpastian menghantui hati Mia. Takut kedua adiknya tak mampu berkompetisi dengan siswa-siswa di sekolah baru itu. Keterbatasan yang dialami Amar dan Amara membuat mereka tak sempat mengecap dunia pendidikan seperti anak-anak seusianya. Sementara itu, Mia hanya mampu memberikan bekal ilmu dasar kepada kedua adiknya, pasalnya ia hanya lulusan SMP dan tak mampu melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi karena keadaan yang tak mengizinkan. Ya ampun, Mia.
Jangan bicara seperti itu. Aku saja percaya penuh pada kemampuan mereka, masa kamu sebagai kakak mereka malah ragu? Ujar Ayu dengan wajah sedikit ditekuk. Entahlah, Yu, sahut Mia sambil menghela napas panjang, penuh kekhawatiran. Aku hanya khawatir mereka tidak bisa mengimbangi teman-teman sebayanya. Tenang saja, Mia. Nanti aku bantu carikan guru privat terbaik yang bisa mengajari Amar dan Amara di rumah. Bagaimana? Asalkan kalian semua setuju, tentunya, tawar Ayu dengan semangat yang membara. Amar dan Amara langsung mengangguk bersemangat, kedua mata mereka bersinar penuh harap. Ya, kami setuju, Tante. Bagaimana denganmu? Ayu melirik Mia yang masih terdiam sambil tersenyum getir. Aku ikut saja, Yu. Aku yakin, apapun itu pasti terbaik untuk adik-adikku. Terima kasih banyak dan maaf karena sudah merepotkanmu, ucap Mia, merasa tak enak hati. Ih, tidak masalah. Di sudut ruangan yang lain, beberapa anak-anak tengah berkumpul dan memperhatikan Amar dan Amara yang melangkah semakin menjauh. Sepertinya kita akan kedatangan siswa baru, gumam salah satu dari mereka, mengekspresikan rasa penasaran. Aku harap mereka tajir. Jadi, kita bisa masukin mereka ke dalam tim kita, gimana? Timpal yang lain pada teman-temannya. Boleh. Sahut mereka hampir bersamaan. Setelah berhasil mendaftarkan Amar dan Amara ke sekolah elit yang bergengsi tersebut, kini mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah pusat perbelanjaan mewah yang megah di tengah pusat kota. Tentu saja hal itu membuat Amar dan Amara merasa begitu bahagia dan terpukau, mengingat ini merupakan kali pertama mereka menginjakkan kaki di tempat serupa itu. Wow, betapa ramainya tempat ini. Apa namanya, Tante? Tanya Amara penasaran, matanya melotot dengan kagum dan takjub. Kedua netranya terus menelusuri sekeliling ruangan yang luas itu dengan saksama, berusaha tak melewatkan setiap detail menakjubkan yang ada di depannya. Tempat ini namanya mall. Tempat di mana kalian bisa menemukan berbagai macam kebutuhan. Mulai dari makanan, minuman, pakaian, barang-barang elektronik, hingga beragam tempat hiburan. Salah satunya, arena bermain yang menyenangkan. Kalian bisa bermain sepuasnya di sini, namun ingatlah untuk tetap berhati-hati dan menjaga keselamatan. Jelas Ayu dengan semangat dan antusiasme yang menggebu. Baik, Tante. Selain mengajak Amar dan Amara bermain, Ayu juga membawa mereka berbelanja. Mereka membeli segala keperluan, termasuk perlengkapan sekolah bagi kedua anak kembar tersebut. Tak ingin melewatkan kesempatan, Ayu mengajak Mia dan kedua adiknya menikmati hidangan di sebuah kafe yang tak jauh dari tempat berbelanja. Amar dan Amara terlihat begitu bahagia dan lahap menyantap makanan di atas meja, tak terkecuali Mia. Gadis itu seakan melupakan rasa sungkan, tenggelam dalam pilihan hidangan dan minuman yang Ayu pesan untuk mereka nikmati saat ini. Beberapa menit kemudian, "Apa kalian sudah kenyang?" tanya Ayu. Menyadari semua makanan di atas meja telah tiada bersisa. "Ya, Tante," sahut Amar dan Amara secara serempak, senyuman puas merekah di wajah mereka. "Apa kalian masih sanggup untuk mengunjungi satu tempat lagi?" tanya Ayu sekali lagi, sambil tersenyum hangat, seolah menyimpan sebuah rahasia menyenangkan. "Sanggup. Tapi kita mau kemana, Tante?" tanya Amar balik, antusiasme terpancar di matanya. "Ke suatu tempat istimewa. Kalau begitu, ayo, kita jalan." Ayu menjawab dengan nada misterius. "Ayo, oh," seru mereka berempat,
semangat yang tak tertahankan. Mobil yang membawa Ayu, Mia, serta Amar dan Amara kembali melaju memecah keramaian jalan raya, menuju sebuah destinasi yang penuh misteri. Hingga akhirnya benda beroda 4 tersebut berhenti tepat di depan sebuah salon. Kecantikan ternama, tempat Ayu kerap menjalani perawatan tubuhnya. "Tempat apa ini, Yu?" tanya Mia. Memperhatikan bangunan itu dengan alis yang saling bertaut. "Ini adalah salon kecantikan langganan aku, Mia. Selain hasilnya sangat memuaskan, pelayanannya pun sangat oke. Ayo, kita masuk," ajak Ayu. Kedatangan Ayu, Mia dan kedua bocah kembar itu disambut hangat oleh sang pemilik salon. Seorang pria bertulang lunak yang memiliki paras begitu cantik. Hampir sama seperti wanita asli, dengan wajah dan bentuk tubuh yang terlihat proporsional. "Selamat datang kembali, Nona Jonathan. Mari, silakan masuk," ucap pria berparas cantik itu sambil tersenyum hangat. Menuntun mereka ke sebuah kursi empuk, lalu mendudukan kostumer istimewanya itu di sana. "Jadi, ini gadis yang Anda ceritakan semalam, Nona?" Pria bertulang lunak itu melirik Mia yang sejak tadi terdiam. Memperhatikan wajah cantiknya dengan begitu serius. "Ya, namanya Mia. Aku ingin makeover dia. Bikin dia jadi lebih cantik lagi. Mam ngerti, kan maksud aku?" tutur Ayu sambil tersenyum. "Oh, itu sih mudah, Nona Jonathan. Dengan sentuhan jari jemari lembutku ini, aku jamin dia akan segera berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Hingga Nona sendiri tak bisa mengenalinya," sahut pria bertulang lunak itu seraya menghampiri Mia, kemudian memperhatikannya dari ujung rambut hingga ke ujung kaki, tanpa ada yang terlewat sedikit pun. "Ya, aku serahkan semuanya kepadamu," ucap Ayu kemudian. Pria bertulang lunak itu pun segera menghampiri Mia dan bersiap untuk melakukan makeover. Namun, yang dihampiri malah ketakutan. Mia mencoba menolak, tetapi pria itu tetap bersikeras untuk melakukan semua perintah Ayu. Apa maksudnya itu, Yu?" Aku mau." "Diapain ini?" tanya Mia dengan panik. "Sudah, jangan panik. Ikuti saja apapun yang dia minta, oke?" sahut Ayu sambil terkekeh pelan. "Tetapi, Tuan Rafael." Ben menceritakan sesuatu kepada Rafael ketika mereka di perjalanan. Menceritakan tentang seluruh kejahatan yang pernah dilakukan oleh Bu Marta selama ini. Rafael tersenyum tipis setelah mendengarnya, seolah puas mendapatkan kabar dari anak buahnya itu. "Apa berita ini akurat, Ben?" 100%, Tuan. "Bagus. Sekarang, wanita itu sudah tidak bisa berkutik lagi." Rafael menyeringai tipis. Setelah melewati perjalanan yang cukup melelahkan, kini mobil yang ditumpangi oleh Rafael pun tiba di depan sebuah rumah mewah yang berdiri dengan kokoh di tengah-tengah desa. Rumah mewah yang menjadi tempat tinggal Bu Marta, istri pertama dari pria terkaya di desa tersebut, sang pemilik perkebunan teh terbesar. Kedatangan Rafael di tempat itu, tentu saja mengundang ribuan pertanyaan di kepala wanita paruh baya itu dan juga anak buahnya. Kebetulan saat itu Bu Marta tengah bersantai di depan rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. "Siapa itu? Apa kalian mengenalinya?" Bu Marta bertanya-tanya, dengan sorotan tajam yang masih tertuju pada mobil mewah yang kini terparkir di depan rumahnya. "Tidak, Bu. Sama seperti Bu Marta, para pria yang selama ini menjadi anak buah wanita paruh baya itu pun masih menatap tajam ke arah mobil asing tersebut. Tak sabar menunggu pintu terbuka dan mengetahui siapa yang ada di balik benda beroda 4 itu. Selang beberapa menit kemudian,
Pintu pun terbuka dan tampaklah seorang pria berpakaian serba hitam, berperawakan tinggi besar, dengan raut wajah yang terlihat mengerikan. Siapa lagi kalau bukan Ben? Bodyguard kepercayaan Rafael yang kini bersiap membukakan pintu untuk majikannya tersebut. Seketika tubuh anak buah Bu Marta bergetar, setelah mengetahui siapa pria sangar itu sebenarnya. Mereka mundur beberapa langkah ke belakang, menolak berurusan dengan pria itu. Hal itu tentu saja membuat Bu Marta terkejut. Matanya melotot tajam, menatap anak buahnya itu. "Heh, kalian kenapa?" tanya Bu Marta dengan nada emosi. Bangkit dari posisi duduknya, lalu bertolak pinggang. Itu apa?" Pekik wanita parubaya itu, semakin kesal dibuatnya. "Selamat siang." Suara bariton Rafael berhasil membuat Bu Marta tersentak kaget. Tak menyangka bahwa tamu asingnya sudah berada di hadapannya. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Bu Marta. Menatap lekat Rafael dari ujung kepala hingga ke ujung rambut. Rafael tersenyum tipis. Namun, bukannya menjawab pertanyaan Bu Marta. Ia malah menyelonong masuk, lalu duduk di sebuah kursi yang sebelumnya diduduki oleh wanita parubaya itu. "Heh, kamu tuli ya?" Bukannya menjawab pertanyaan, malah nyelonong masuk dan duduk tanpa izin. "Dasar tidak sopan," gerutu Bu Marta, kesal melihat tingkah Rafael. Namun, tetap saja Rafael tak mengindahkan ucapan wanita itu. Ia masih duduk di sana dengan kaki menyilang, menghisap sebatang rokok yang baru saja diserahkan oleh Ben kepadanya. "Diam, atau kurobek mulutmu itu," ancam salah satu anak buah Ben kepada Bu Marta dengan mata membesar, bahkan terlihat hampir keluar dan berhasil membuat nyali Bu Marta menciut.